Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi bersama Bapak dengan mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran fikih kelas 7 di MTSN Teratak Teleng. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita baca ta'awuz, yang kedua bacaan basmalah, yang ketiga bacaan doa sebelum belajar. Untuk itu berdoa kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Dan juga harapan kita materi yang kita pelajari ini dapat Ananda semua terapkan dalam kehidupan keseharian Ananda. Sebelum masuk kita kepada materi kita hari ini, terlebih dahulu Bapak akan bertanya, adakah di antara anak Bapak yang tidak hadir? Oke. Marilah kita sama-sama doakan kepada teman-teman kita yang mengalami sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan kepada mereka, dan juga kepada teman-teman kita yang berhalangan hadir, marilah kita doakan semoga Allah berikan jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka alami. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan bertanya terlebih dahulu, adakah di antara anak Bapak yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, benar sekali. Itu tentang wudu. Nah, mengenai wudu itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan yang namanya ibadah-ibadah tertentu. Nah, ibadah-ibadah itu banyak sekali macamnya. Nah, salah satu macam yang mewajibkan kita berwudu itu adalah ibadah sholat. Nah, ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka kita wajib untuk melaksanakan yang namanya berwudu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibadah itu sendiri, yaitu ibadah mengenai sholat fardu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 buah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus Anda pahami. Yang pertama, anak-anak Bapak harus paham apa itu mengenai pengertian sholat. Yang kedua, mengenai hukum dan dalil yang memerintahkan kita untuk sholat. Yang ketiga, syarat wajib dan juga syarat sahnya kita melaksanakan ibadah sholat. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang kelima, rukun dari sholat fardu. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu mengenai pengertian sholat. Nah, sholat itu ada menurut bahasa dan juga ada yang menurut istilah. Nah, mengenai sholat secara bahasa sholat diartikan sebagai berdoa, atau kita meminta doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan setiap kegiatan keseharian kita yang kita lalui. Secara istilah, sholat itu berarti semua perkataan ataupun segala perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, perkataan dan perbuatan itu seperti apa? Perkataan yang kita lakukan ketika sholat itu sendiri. Nah, salah satu perkataannya itu ketika kita melaksanakan sholat itu dengan baca namanya surah Al-Fatihah. Nah, adapun maksud perbuatan itu adalah ketika sholat kita diperintahkan yang namanya takbiratul ihram. Nah, itu merupakan suatu perbuatan kita ketika melaksanakan sholat. Nah, yang kedua, mengenai hukum dan dalil yang memerintahkan kita untuk sholat. Nah, mengenai hukum sholat itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hukum sholat itu adalah wajib. Kenapa wajib? Karena ibadah sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, ketika seorang muslim melaksanakan sholat, berarti mereka telah menegakkan agama mereka. Karena sholat itu adalah ibadah kunci dari segala ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nah, sholat inilah yang nantinya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang pertama kali. Apakah engkau sholat? Bagaimana sholatmu? Itu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholat kita baik, maka segala amal perbuatan kita akan menjadi baik. Begitupun sebaliknya, ketika sholat anak-anak Bapak semuanya tidak baik atau
salah rukun-rukunnya, maka segala perbuatan amal ibadah Ananda juga akan buruk, akan rusak, akan segala ibadah yang lainnya. Nah, mengenai dalil yang memerintahkan kita sholat itu banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satu dalil yang memerintahkan kita untuk sholat adalah surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan yang namanya ibadah salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus atau agama yang benar. Nah, ketika kita melaksanakan salat, maka kita telah yang namanya menegakkan agama Islam. Nah, selanjutnya mengenai syarat wajib dan juga syarat sahnya salat. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai syarat wajib. Yang dimaksud dengan syarat wajib itu adalah ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Maksudnya adalah hal-hal ini atau yang demikian inilah yang akan mengakibatkan kita wajib untuk melaksanakan sholat. Jika ketiga syarat ini ada pada diri Ananda, maka Ananda semuanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, di antara syarat wajib sholat yang harus ada pada diri Ananda adalah yang pertama, syarat wajib sholat itu beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, tidak ada batasannya laki-laki ataupun perempuan. Nah, jika dia beragama Islam, maka dia wajib untuk yang namanya melaksanakan sholat. Yang kedua, yang mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat adalah ketika kita sudah baligh dan juga sudah mumayyiz. Maksud mumayyiz ini adalah bahwa Ananda semuanya harus telah bisa yang namanya membedakan, oh ini baik, ini buruk, itu dikatakan bahwa Ananda semua sudah mengatakan sebagai orang yang mumayyiz atau yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Yang ketiga, tidak hilang akalnya, baik karena gila ataupun pingsan ataupun karena obat bius ataupun mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Jadi ketika Ananda semuanya masih waras atau masih berakal, maka Ananda semuanya sudah wajib yang namanya melaksanakan sholat. Jadi ketika dalam diri Ananda sudah ada ketiga ini, maka Ananda semuanya diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya kewajiban ibadah sholat. Nah, ketika Ananda tinggalkan, maka Ananda semuanya akan mengalami namanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenai syarat sahnya kita melaksanakan sholat. Nah, mengenai syarat sah itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Nah, tidak terpenuhinya salah satu persyaratan ini, maka akibatnya sholat kita menjadi tidak sah. Nah, mengenai syarat sah sholat itu ada beberapa hal. Yang pertama, syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, ketika tubuh kita suci dari hadas kecil dan sebesar, merupakan bentuk bahwa ibadah sholat kita akan menjadi sah. Nah, selanjutnya itu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah, bukan badan kita saja yang suci, melainkan pakaian kita juga harus suci, tempat sholat kita juga harus suci. Bahkan Allah katakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW katakan bahwa ketika kita sholat hendaknya kita memakai pakaian yang baik. Nah, mengenai yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, mengenai menutup aurat ini ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, aurat laki-laki adalah antara pusat dan juga sampai dengan lutut. Sedangkan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, ketika contohnya laki-laki itu melaksanakan sholat, nah dia menutup antara pusat dan juga lututnya itu dia tutupi, tetapi misalkan bahunya nampak, itu sholatnya sah. Tetapi apa yang kurang? Yang kurangnya adalah adab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Ananda semuanya pergi ke sekolah pakai pakaian yang bagus, ketika Ananda pergi rekreasi bersama keluarga pakaian yang bagus, tetapi ketika Ananda semuanya menghadap Allah ataupun bersolat kepada Allah, Ananda memakai pakaian yang serba ada aja. Itu merupakan bentuk
adab ananda semuanya kepada Allah, bahwa ananda semua itu tidak beradab. Lagi cara kita beradab kepada Allah adalah pakai pakaian yang bagus ketika sholat, pakaian yang bagus ketika hendak kita melaksanakan ibadah sholat. Yang keempat adalah menghadap kiblat, yaitu merupakan syarat sah kita melaksanakan ibadah sholat. Yang kelima, masuknya waktu sholat. Nah, mengenai masuknya waktu sholat, yaitu ketika misalkan masuknya waktu sholat subuh, maka itu merupakan sahnya kita melaksanakan sholat. Nah, adapun ketika ananda misalkan sholat subuh jam 5 tetapi ananda sholat subuhnya jam 3, itu merupakan bentuk bahwa tidak sahnya melaksanakan ibadah pada sholat. Jadi ibadah sholat itu dilaksanakan dengan waktu-waktu tertentu, baik itu waktu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu merupakan ada waktu-waktu tertentu mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya mengenai hal-hal yang membatalkan sholat kita. Nah, mengenai hal-hal yang membatalkan sholat, ada beberapa. Yang pertama, datangnya hadas, dan hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, salah satu contohnya ketika ananda semuanya sholat nih. Nah, ketika ananda semuanya sholat, ketika dalam sholat, tiba-tiba sakit perut dan sesak untuk buang angin atau buang angin. Nah, ketika ananda buang angin, maka itu merupakan suatu hal yang membatalkan sholat. Maka ananda harus mengulang kembali sholat, mengulang ambil wudhu kembali, dan sholat diulang kembali. Nah, kedua, tertawa lebar ketika dalam sholat. Nah, ketika sholat kita tidak boleh yang namanya tertawa, apalagi tertawa yang terbahak-bahak. Itu merupakan suatu bentuk kedurhakaan kita kepada Allah. Yang ketiga, makan dan minum. Nah, di dalam sholat juga kita tidak boleh yang namanya makan dan minum. Nah, walaupun makanan yang kita makan itu sedikit, misalkan ananda semuanya ketika berangkat sekolah paginya makan daging nih. Nah, ketika di sekolah hendak melaksanakan sholat zuhur, tiba-tiba ananda semuanya ketelan yang namanya ada sebongkahan ataupun sedikit daging yang terselip di dalam gigi ananda, lalu ananda makan, maka itu merupakan suatu hal yang menyebabkan batalnya sholat ananda. Yang keempat, mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya. Misalkan ketika ananda sholat zuhur, lalu ketika dalam sholat itu ananda ubah menjadi niatnya menjadi sholat asar, itu merupakan suatu hal yang membatalkan sholat. Yang kelima, itu berpaling dari arah kiblat. Nah, ketika ananda sholat yang semulanya ananda menghadap ke arah barat, lalu tiba-tiba ketika dalam sholat ananda putar ke arah timur, itu merupakan hal yang membatalkan sholat ananda. Nah, selanjutnya berbicara selain bacaan sholat. Nah, berbicara di sini itu ketika misalkan ada nih teman ananda yang jahil, dia diajak ananda itu untuk berbicara, maka itu merupakan hal yang membatalkan sholat. Nah, selanjutnya itu meringkas rukun sholat. Nah, juga tidak boleh ketika sholat itu anda semuanya misalkan dalam takbir, setelah takbir Allahu Akbar, misalkan kan, setelah takbir itu ananda langsung aja sujud, itu merupakan bentuk bahwa anda itu meringkas rukun sholat. Itu juga tidak boleh, itu hal yang membatalkan sholat. Nah, selanjutnya mengenai rukun dari sholat fardu. Nah, mengenai rukun sholat fardu itu Imam Syafi'i pendapat ada 13 rukun dari sholat fardu. Yang pertama, sholat fardu rukunnya yang pertama adalah niat. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, terlebih dahulu kita membacakan niat untuk melaksanakan sholat. Misalkan niat sholat subuh, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Begitu juga sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Oke, yang kedua itu berdiri jika mampu. Nah, jika mampu dikatakannya, tetapi jika ananda semuanya tidak mampu berdiri, misalkan ananda semuanya sakit atau kaki ananda sakit, maka boleh ananda yang namanya duduk. Nah, itu beritulah bentuk lapangnya Allah kepada kita. Ketika kita tidak bisa berdiri, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk duduk. Nah, yang ketiga, rukun salat adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan pada takbir yang pertama. Misalkan setelah niat, setelah berdiri jika mampu, selanjutnya takbiratul ihram yaitu perkataan ataupun kata-kata Allahu Akbar. Itu merupakan bentuk rukun salat. Nah, yang keempat rukun salat adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, ketika telah takbir juga ada yang namanya sunnah doa iftitah. Selanjutnya adalah rukun yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah mulai dari bismillah sampai dengan akhir ayat Al-Fatihah. Nah, selanjutnya rukun salat yang kelima adalah
ruku dengan tumak ninah. Nah, maksud tumak ninah itu adalah ketika Ananda ruku, Allahu Akbar, sebelum Ananda membaca yang namanya doa ruku, misalkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, terlebih dahulu Ananda diam sebentar baru masuk kepada doa. Setelah baca doa, diam sebentar lagi, lalu bangkit dari ruku yang namanya i'tidal. Itu masuk kepada rukun yang keenam, yaitu i'tidal dengan tumak ninah. Begitu juga dengan i'tidal. Nah, selanjutnya rukun yang ketujuh yaitu sujud dengan tumak ninah. Begitu juga sujud. Ketika sujud sampai ke bawah, ke tempat sujud, sebelum membaca doa berhenti terlebih dahulu baru kita baca doa. Nah, selanjutnya rukun yang ke-8 yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud juga kita lakukan dengan tumak ninah. Berhenti sebentar lalu baca doa. Doa di antara dua sujud. Selanjutnya poin yang ke-9, rukun yang ke-9 yaitu duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumak ninah. Nah, ketika duduk di antara tasyahud awal dan juga tasyahud akhir, yaitu ketika misalkan sholat asar itu ada namanya duduk tasyahud awal, yaitu ketika 2 rakaat duduk sebentar, duduk dengan baca at-tahiyatul, dan juga nanti duduk tasyahud akhir yaitu ketika kita hampir selesai melaksanakan sholat, yaitu rakaat terakhir. Nah, itu merupakan bentuk duduk tasyahud akhir. Nah, selanjutnya membaca tasyahud, itu membaca doa tasyahud, yaitu dengan permulaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Itu merupakan bentuk rukun dari sholatnya. Selanjutnya itu membaca selawat Nabi. Nah, itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai dengan fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu merupakan rukun dari yang namanya ibadah sholat. Nah, selanjutnya yang ke-12 rukun sholat adalah membaca salam yang pertama. Jadi setelah selesai sholat, maka ketika salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu merupakan bentuk dari rukun sholat. Nah, rukun sholat yang salam itu hanya termasuk salam yang pertama saja, bukan salam yang kedua. Nah, salam yang pertama itu dikategorikan sebagai rukun sholat. Nah, yang selanjutnya adalah tertib. Nah, maksud tertib ini adalah ketika Ananda semuanya melaksanakan sholat, jadi Ananda itu harus melaksanakan sholat dengan berurutan. Jadi tidak boleh ketika Ananda semuanya sholat, Ananda semuanya melaksanakan niat terlebih dahulu kan. Setelah niat, Ananda semuanya berdiri benar. Setelah itu takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram langsung saja sujud. Itu bukan merupakan sholat fardu. Itu merupakan hal yang tidak boleh dalam sholat fardu. Jadi ketika Ananda ingin melaksanakan sholat, kerjakan sholat itu sesuai rukun-rukunnya dengan sesuai urutan-urutan yang benar. Nah, sampai sinilah pembelajaran kita hari ini. Jadi dapat kita simpulkan, yang pertama mengenai tadi ada kita pelajari mengenai pengertian sholat. Sholat itu adalah berdoa intinya. Yang kedua ada yang namanya dalil atau hukum melaksanakan sholat. Hukum sholat itu adalah wajib. Dalilnya terdapat dalam surah Bayyinah ayat 5. Dan juga mengenai syarat wajib dan juga syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang wajib kita kerjakan, yang mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus kita kerjakan sebelum kita melaksanakan sholat. Yang selanjutnya itu mengenai rukun sholat. Nah, rukun sholat adalah ketika kita meninggalkan salah satu rukun, maka sholat kita menjadi tak sah. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya Ananda. Mudah-mudahan materi ini dapat Anda pahami dengan baik dan dapat juga Anda terapkan dalam keseharian Anda. Terima kasih dan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.